Jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya mengalami peningkatan drastis. Penambahan jumlah ini pun memicu meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Apalagi ditambah dengan kedatangan ribuan penduduk non-permanen dari berbagai daerah ke Buleleng tiap tahun. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 mencapai 826.740 jiwa. Jumlah ini tersebar di 9 kecamatan, dan Kecamatan Buleleng merupakan kawasan yang paling padat dengan jumlah penduduk 155.173 jiwa. Disusul Kecamatan Grogak dengan jumlah penduduk 102.431 jiwa. Sementara untuk kedatangan penduduk non-permanen, hasil pendataan petugas pengawasan Duktang, tahun 2023 ada sebanyak 2.770 penduduk non-permanen yang datang ke Buleleng. Sedangkan untuk tahun 2024 hingga bulan April, sudah ada sebanyak 1.057 Duktang. Dari jumlah itu, Kota Singaraja pun menjadi sasaran mereka untuk tinggal. Mereka rata bekerja sebagai pedagang, pramusaji di kafe hingga bekerja serabutan. Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihatnyana dikonfirmasi pada Selasa, 7 Mei 2024 membenarkan jika keberadaan penduduk non-permanen di Kabupaten Buleleng itu selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini lantaran saat ini Kabupaten Buleleng bahkan Kota Singaraja menjadi salah satu wilayah dengan perkembangan perekonomian yang begitu pesat. Meski kedatangan Duktang meningkat, pihaknya pun mempunyai program khusus pengendalian terhadap keberadaan Duktang ini. Pengendalian penduduk non-permanen, kita harus lihat, ada juga dari luar negeri, ada juga dari dalam Republik ini kan gitu. Karena itu dari kita sudah melakukan langkah-langkah kerja kolaboratif antara Satpol PP, antara imigrasi, antara Dinas Kependudukan, ya, dan instansi terkait lainnya dengan melibatkan juga para desa adat. Ini semata-mata bukan kita melarang loh ya, tapi menertibkan, mengadministrasi sehingga yang benar-benar di sini memiliki satu identitas tujuan yang jelas. Kita sudah lakukan itu di era persaingan bebas global sekarang ini. Yang pertama, jangan sampai kita menjadi penonton, maka pemerintah daerah harus juga menyiapkan kapasitas sumber daya manusianya, keterampilan daripada pekerja kita, sehingga nanti bisa bersaing. Yang kedua, bahwa kita juga secara kebijakan regulasi, setiap ada proyek pemerintah dan program itu prioritaskan tenaga kerja lokal. Sementara itu, persaingan kerja antara tenaga kerja lokal dan penduduk pendatang saat ini pun sudah diantisipasi oleh Pemkab. Pemerintah menyiapkan regulasi dengan mewajibkan para kontraktor proyek untuk menggunakan tenaga kerja lokal. Nyoman Yuda melaporkan.